السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tuhfatul Maudhu bi Ahkamil Maulud. Dan mungkin ini diringkas sedikit ya. Diringkas sedikit mengenai fasal-fasal pembahasan ini. Fasal yang berikutnya fi wad'il murdi' wa huwa al-ghailu. Hukum berhubungan dengan istri yang menyusui, yang diistilahkan adalah al-ghail. An Judamah binti Wahab al-Asadiyah, dari Judamah binti Wahab al-Asadiyah qalat, beliau mengatakan, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi unasin wa huwa yaqul, aku menghadiri ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah manusia dan bersabda, laqad hammamtu an anha 'anil ghilah. Sungguh aku berkeinginan untuk melarang dari ghilah. Ya, yaitu berhubungan dengan istri yang sedang menyusui. Fa nadartu fir Rumi wa Faris, tapi aku melihat, memperhatikan, meneliti bangsa Rum dan Persia, fa idahum yughiluna auladahum. Dan rupanya mereka yughiluna auladahum. Ya, yughiluna auladahum. Jadi ketika ibu-ibunya itu menyusui anaknya, masa persusuan itu masih berhubungan dengan suaminya. Fala yadurruhum auladahum dzalika syai'a. Dan ini tidak memudaratkan anak-anak mereka sama sekali. Hal itu dikarenakan kebiasaan orang Arab ketika masa persusuan itu justru disusukan kepada pihak lain. Ya, seperti Rasulullah dipersusui oleh Halimah Sa'diyah. Ya, dan Rasulullah saat itu berkeinginan untuk melarang hal tersebut. Tetapi setelah melihat Rum dan Persia itu tidak mengapa, tidak ada mudarat pada anak-anaknya, maka beliau tidak melarangnya. Tidak melarang dari ghailah. Sehingga tidak mengapa di masa-masa ibu itu sedang menyusui, itu berhubungan dengan suaminya. Artinya tidak haram, tidak dilarang. Tsumma sa'alu 'anil 'azl. Kemudian setelah itu para sahabat bertanya mengenai azl. Al-azl adalah berhubungan dengan istri tetapi tidak sampai mengeluarkan air mani di
kemaluan istri. Ini namanya azl. Ya, namanya al-azl. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai al-azl. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kalimatnya agak keras ya. Dzalikal wa'dul khafi. Itu adalah pembunuhan yang tersembunyi. Istilahnya begitu. Itu adalah pembunuhan atau penguburan, pengguguran yang tersembunyi. Wahia itu adalah firman Allah Ta'ala dalam surat At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan ketika bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya. Dan salah satunya adalah al-wa'dul khafi ini, al-azl. Rawahu Muslim fi sahih. Demikian hadisnya riwayat Muslim dalam sahihnya. Di mana dalam hadis ini selain memberikan faedah tentang hilah, juga di sini mengenai al-azl. Dari dalil ini riwayat Muslim, dan ada satu dalil lagi di dalam Sahih Bukhari, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Dulu kita para sahabat melakukan azl, yaitu berhubungan dengan istri tetapi tidak mengeluarkan air maninya di kemaluan istrinya, dalam keadaan Al-Qur'an itu turun. Ini kan dari lafaz Bukhari ini seolah-olah itu boleh. Tapi dalam riwayat Muslim disebutkan zaidal wa'dul khafi. Itu adalah pengguguran atau pembunuhan yang tersembunyi terhadap bayi. Ini kan berarti kecaman ya. Berarti di sini perlu disampaikan, al-azl secara asal itu perbuatan yang dibenci oleh Rasul. Perbuatan yang dibenci oleh Rasul. Disebutkan oleh Al-Qayyim dalam tempatnya yang lain, madharatul azl, madharat daripada azl ini mudarat bagi wanita. Dan apabila terlalu sering, terlalu lama, maka wanita tersebut bisa terkena penyakit atau yang sejenisnya. Itu azl. Karena mohon maaf, syahwatnya sudah tinggi tetapi kemudian tidak keluar, maka ini akan memudaratkan tubuh wanita. Sehingga al-azl secara asalnya adalah dibenci. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Yang lebih sahih ini memakruhkan, karena dikumpulkan dengan hadis tadi yang riwayat Bukhari. Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Artinya ketika ada kondisi-kondisi tertentu memang azl diperbolehkan. Misalkan dalam kondisi istri itu haid, nggak mungkin untuk wata, tidak mungkin untuk masuk ke kemaluan istri, ini tidak mungkin. Ya, maka suami boleh melakukan azl terhadap istri, yaitu berhubungan dengan istri tetapi tidak sampai masuk. Nah, ini keadaan yang diperbolehkan untuk melakukan azl. Ya. Tetapi kalau tidak ada penghalang, misalkan di waktu suci, maka tidak boleh itu azl. Ya. Dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan dzalikal wa'dul khafi. Itu termasuk wa'dul khafi. Apa ya kita artikan? Wa'd itu pengguguran atau pembunuhan yang tersembunyi. Ya. Ini ancamannya keras. Sehingga wanita pun harus paham dan suaminya pun harus paham tentang masalah ini. Ya. Bagaimana untuk alasan tahdidun nasl, membatasi keturunan? Kalau dia melakukan azl untuk membatasi keturunan, dia melakukan dua hal yang tercela juga. Karena tahdidun nasl membatasi kelahiran, kehamilan, itu tercela juga. Kalau permanen, haram hukumnya. Ya. Kalau permanen, haram hukumnya. Kalau
terbatas waktu, mungkin untuk pengaturan, itu makruh juga hukumnya. Ya. Si bagaimana? Ya sekasihnya Allah lah. Allah ngasih hamil setahun sekali, ya disyukuri saja. Ya. Itu pendapat yang kuat insyaallah ta'ala. Sehingga ketika dia melakukan azl dengan alasan tidak mau punya anak, dua kesalahan pada diri dia. Membatasi anak dan melakukan azl. Sih bagaimana? Ya sudah, Allah itu menakdirkan dengan hikmahnya. Ya. Betapa banyak orang yang sudah belasan tahun, puluhan tahun gak punya anak-anak, padahal suami istri gak punya anak. Ya. Dan tentunya mereka al-afu minkum itu berhubungan, tapi gak punya anak. Ya. Sehingga terkait masalah punya anak atau tidak itu anugerah Allah, tidak usah dibatasi. Allah yang memberi. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebelumnya adalah wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Demikian ya yang kita lebih condong pendapat kepadanya. Sehingga yang namanya tahdidun nasl, pembatasan keturunan, itu secara asalnya itu haram kalau permanen, kalau sementara itu makruh. Ya, itu makruh. Kalau azl secara asalnya itu makruh. Secara asalnya itu makruh dan boleh ketika memang dibutuhkan seperti masa-masa haid. Ya. Itu tidak mengapa. Nah, ini permasalahan al-ghail dan al-azl. Faslun, fasal yang berikutnya. Kalau tadi terkait dengan ibu dan bapaknya, kalau ini terkait kembali kepada masalah anaknya. Tentang masalah pendidikan anak. Wa mimma yahtaju ilaihi tiflu ghayatul ihtiyaj. Di antara perkara yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita dengan kebutuhan yang sangat besar adalah al-i'tina'u bi amri khuluqih. Perhatian besar terhadap masalah akhlaknya. Karena akhlak itu terbagi menjadi 3. Pertama, akhlak diniyah, akhlak tabi'iyah, dan akhlak sijiyah. Akhlak diniyah itu akhlak yang memang diperoleh ketika kita belajar agama, baru tahu kita akhlak seperti itu. Ada akhlak tabi'iyah, akhlak kebiasaan dari lahirnya. Ya. Perbuatan dia dari lahirnya atau dari kebiasaannya. Ada akhlak sijiyah, penilaian dia terhadap sesuatu, nilai dalam menilai sesuatu. Sijiyah, ini akhlak. Misalkan kalau masalah agama, akhlak secara agama jelas salat 5 waktu atau zikir pagi sore, itu akhlak secara diniyah. Mengucapkan salam, akhlak secara diniyah. Ada akhlak secara tabi'iyah, seperti sifat malu, sifat takut, ya, sifat pemarah, ya, ada akhlak baik yang buruk, itu tabiat. Termasuk kikir, termasuk terburu-buru, itu adalah akhlak tabi'iyah, ada yang baik, ada yang buruk. Ada akhlak sijiyah, penilaian dia. Dia menilai sesuatu baik atau buruk. Itu akhlak sijiyah. Misalkan dia menilai membuka aurat itu baik atau buruk. Nah, kalau penilaian dia, wanita yang keluar rumah membuka aurat itu buruk, berarti akhlak secara sijiyahnya, secara kehormatannya bagus. Tapi kalau dia berpandangan, biasa wong ini kebebasan berekspresi, itu berarti akhlaknya rusak dalam sisi sijiyah, dalam sisi menilai sesuatu. Nah, maka anak kita itu harus dilatih pada 3 hal ini. Akhlak secara agamanya, secara tabiatnya, dan secara
nilai rasanya. Ya, nilainya, kepantasan menurut dia. Itu akhlak juga. Dan ini sangat penting karena akhlak itu kalau dari sisi usaha ada dua. Kalau kan tadi dari sisi bidangnya. Kalau dari sisi usaha yang memberikan itu ada dua. Yang pertama adalah yang murni dari Allah. Kemudian yang diusahakan oleh dirinya. Dan yang ketiga adalah yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qasama lil abdi akhlaqakum kama qasama lil abdi arzaqakum. Sesungguhnya Allah itu telah membagi bagi masing-masing hamba akhlaknya. Sebagaimana Allah telah membagi pada masing-masing masing-masing hamba adalah rizkinya. Jadi Allah berikan akhlak pada seseorang sebagaimana Allah berikan rizki kepada seseorang. Diberi akhlak itu. Itu akhlak yang Allah berikan. Contoh akhlak yang Allah berikan dari semenjak lahir adalah rasa malu. Ya, ini akhlak yang baik, rasa malu, rasa takut. Bayi kan demikian. Rasa malunya tinggi, rasa takutnya tinggi. Kemudian yang buruk, ghadab, pemarah. Ya, anak kecil kalau tidak dituruti marah. Terburu-buru anak kecil, itu tabiat. Ada yang baik, ada yang buruk. Allah berikan. Wa hadainahun najdain. Dan kami tunjukkan kepada dia dua jalan. Jalan yang baik dan jalan yang buruk. Salah satunya adalah masalah tabiat dia. Dari pembawaan kecilnya. Dan ada yang diusahakan oleh kita. Ya, misalkan mempertahankan sifat malu, menahan rasa amarah, ini dari kita. Dan bisa juga dari lingkungan. Karena kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap maulud bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya. Fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Maka ayah ibunya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, sehingga ini adalah akhlak yang dipengaruhi oleh sisi lingkungan. Maka kita harus perhatian. Ya. Akhlak diniyah, akhlak tabi'iyah atau sijiyah. Kemudian siapa yang mengusahakan? Apakah murni yang pemberian Allah? Apakah dari hasil usaha kita? Dan apakah dari lingkungan kita? Dan semua itu harus kita usahakan. Kalau dari Allah, ya kita doa kepada Allah. Berikan akhlak yang baik. Berikan tabiat yang baik. Kalau dari diri kita, ya kita berusaha untuk merubah diri kita. Kalau dari lingkungan, carilah lingkungan yang baik. Dan ini semuanya pengaruh nanti pada diri kita. Dan ini harus harus kita perhatikan dari semenjak kecilnya. Ya, tentang masalah akhlak. Karena akhlak itu sangat penting. Fa innahu yansha 'ala ma 'awwadahu al-murabbi fi sighari. Karena dia akan tumbuh sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh pendidiknya semenjak kecilnya. Seorang ketika besar akan jadi seperti apa wataknya, kebiasaan tabiatnya, tergantung ketika kecilnya, pendidikannya bagaimana. Min haradin wa ghadab. Misalkan seseorang itu memiliki rasa dengki dan rasa marah. Itu manusiawi. Kalau dia dari semenjak kecil nggak pernah dididik untuk mengendalikan kedengkian dan kemarahannya, maka akan sampai besar dia akan menjadi orang yang pendengki dan pemarah. Makanya Rasulullah ketika menasehati sahabat yang masih muda, la taghdab. Waradada mirara la taghdab. Jangan kamu marah. Diulangi beberapa kali, jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Ya, karena yang namanya amarah itu harus dikendalikan. Jangan seperti perkataan orang, amarah itu harus diluapkan. Karena kalau nggak diluapkan jadi penyakit. Ya, kan begitu kan? Saya emosi harus saya luapkan supaya nggak jadi penyakit. Justru ketika diluapkan itulah penyakitnya. Amarah itu harus dikendalikan. Al-kadhim lil ghaidh. Ya, harus menahan emosi. Itu kan dalam Al-Qur'annya demikian. Yang menahan emosi. La taghdab. Karena yang namanya al-ghadab, kemarahan aslu kulli syarr. Nah,
Maka dari semenjak kecil, anak itu dibiasakan supaya tidak tumbuh dengan perasaan iri dengki dan perasaan pemarah. Itu harus. Karena iri itu terlihat. Nah, oleh karena itu, pembahasan yang telah lewat apa? Untuk menjauhi rasa iri adalah dengan keadilan dari ayah ibunya. Hatta dalam masalah pemberian. Kalau memang si bontot dikasih baju, kakaknya kasih baju. Hatta dalam masalah qublah kemarin dibahas tentang masalah mencium anak. Kalau kita cium bontotnya atau anak laki-lakinya, anak-anak perempuannya juga sama, kita cium, kita peluk. Ya. Karena kalau satu dikasih yang lainnya tidak dikasih, pasti iri. Nah, ketika iri itu terus bertumbuk, akan menjadi kedengkian dan dia tumbuh memiliki perasaan dengki yang sangat tinggi. Dan ini sangat berbahaya. Demikian pula amarah. Namanya anak-anak itu ngamuk dan seterusnya. Kalau anak itu ngamuk, kita hadapi dengan ngamuk lagi, yaitu niru dari bapak dan ibunya. Kalau anak itu ngamuk, nangis, ya kita hadapi dengan sabar. Jangan kita semakin ngomel-ngomel, marah-marah, berarti anak itu niru sama ibunya dan bapaknya. Anak kok rewel temen. Wah, ya itu niru bapak ibunya. Karena anak rewel kemudian dihadapi dengan emosi tinggi. Nah, ketika dari kecil sudah seperti itu, besar pun kurang lebih sama. Dan kalau sudah besar, memiliki sikap pemarah dan pendengki, itu akan sangat susah hilangnya. Dari semenjak kecil. Atau biasa, kedengkian itu muncul dari ibunya yang sering rumpi ketika di rumah. Si anak sambil dengerin, kayak enak banget ya. Ngerumpi, si ini fulan begini, terus habis semuanya tetangga. Akhirnya apa, si anak ikut-ikutan. Oh, enak juga yang ngerumpi ya. Ikut ngerumpi itu anak nanti. Nah kan mohon maaf ya, kadang sering anak-anak itu kita dengar sesuatu yang mengagetkan. Cerita di rumahnya. Kata Umi ya, begini. Kita sering negur seperti itu anak-anak. Kalau dilanjutin, aduh, yang ceritakan uminya di rumah bocor semuanya. Tapi kita cegah, jangan, nggak boleh, aib, nggak boleh diceritakan. Nah itu anak begitu. Ya. Jadi hati-hati, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau membicarakan kejelekan orang, jangan ada anak-anak kita. Anak-anak kita tuh ngerekam, terus berpikir, dengerin, apa ini arahnya. Apalagi sang ibu lagi jengkel sama suaminya, dijelek-jelekin, ada anaknya di situ. Maka anak itu akan meremehkan bapaknya. Ujungnya akan durhaka sama bapaknya. Bapaknya juga sama, jelek-jelekin ibunya, ada anaknya di situ. Akhirnya si anak benci sama ibunya. Kalau bapak ibunya sudah dibenci semua, nggak ada panutan dalam kehidupannya. Rusak itu anak. Akhirnya ibu aja kayak gitu kata bapak. Bapak sih, bapak juga kata ibu begitu. Akhirnya apa? Cari figur teladannya di luar. Kalau di luar nggak tahu siapa, ya bahaya. Oleh karena itu, ini kata Ibnul Qayyim, dari semenjak kecil itu dikendalikan sifat harad, dengki, ghadab, marah, walajaj, wa'ajalah, sifat sembrono, terburu-buru, gerusa-gerusu, itu kan sifat anak-anak memang demikian. Ya, wahifatin ma'ahawa, terus menuruti keinginan diri. Anak-anak kan pengen apa? Pengen ngamuk-ngamuk, padahal kalau sudah beli juga nggak diapa-apain. Nah, kita sebagai orang tua itu harus bisa tarik ulur. Kadang dikasih, kadang nggak dikasih. Beli itu nggak manfaat, nggak usah. Ya, itu mainan yang lain saja. Ya, misalkan laki-laki mintanya boneka Barbie, jangan, itu nggak boleh, itu perempuan. Ini kamu pakainya mainannya mobil-mobilan, itu diarahkan begitu. Itu aja yang mahal, yang ada remote-nya, harganya 1 juta, jangan. Kan sama-sama untuk main, udah ini aja yang 100.000 atau berapa. Jadi ada tarik ulur.
Kalau dilarang mutlak ya salah, kalau dibiarin mutlak juga salah. Karena mereka butuh terhadap mainan itu butuh. Aisyah sendiri ketika baru nikah sama Rasulullah, masih main boneka-bonekaan. Rasulullah biarin. Karena anak masih 9 tahun. Ya. Ketika itu beliau radhiyallahu anha masih 9 tahun. Masih kanak-kanak. Ya beliau biarin main sama anak-anak, main boneka-bonekaan. Bahkan Rasulullah tanya, ini siapa? Namanya siapa? Ya namanya anak-anak main boneka-boneka kan ya seperti itu. Dibiarkan sama Rasulullah SAW. Demikian pula Faish wa Hidda wa Jasha. Ya, sifat yang angkuh, sombong, sembrono itu harus dihilangkan dari anak-anak itu, dilatih. Karena anak-anak kan demikian. Ya. Fa yus'abu alaihi fi kabarihi thalatha dzalik. Akan sulit hilang ketika kebiasaan-kebiasaan buruk tadi berlangsung sampai besarnya. Baik itu dengki, marah, terburu-buru, sembrono, ngikuti hawa nafsu, mudah emosi, ya, mudah berkata kasar, sombong. Itu anak kalau dari kecil dibiarin sampai besar, besarnya jadi sombong, jadi akhlaknya buruk. Misalkan dari kecil anak ini pinter. Anak ini pinter, orang tuanya kalau nyanjung setinggi langit. Wah, anak saya, ingat, sanjungan itu bahaya. Enggak usah disanjung, alhamdulillah, semuanya min fadlillah, dari Allah. Disyukuri, dinasihati. Ingat, kamu pinter ini ranking 1 anugerah Allah, bukan karena kepinteran kamu. Ya. Jangan kita jadi orang tua, wah anak saya hebat sekali, ranking 1 ini, bla 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 bla, dipuji di hadapan anaknya. Itu sama aja nyembelih anaknya, mohon maaf. Kalau dia sampai besar seperti itu menjadi anak yang congkak dan sombong. Merasa pintar dan merendahkan orang lain. Kadang orang cobanya seperti itu. Cobanya seperti itu. Dan ketika mendapati anak yang kurang mampu juga jangan dibodoh-bodohin. Itu asal anak bodoh, anak jendel, anak dungu. Jangan. Kalimat-kalimat yang gak bagus seperti itu. Mohon maaf tadi saya contohkan. Tapi untuk mencontohkan itu kalimat yang gak baik. Karena kata Rasulullah, al-kayyisu wad-dana'ah minallah. Kecerdasan dan kurang cerdas itu anugerah Allah. Anugerah Allah. Kewajibannya sama, nuntut ilmu. Baik yang kayyis, baik yang dana'ah, baik yang cerdas ataupun kurang cerdas, sama-sama harus nuntut ilmu. Bahkan mungkin yang kurang cerdas karena usahanya lebih maksimal, pahalanya bisa lebih besar. Walaupun kemampuannya kurang. Tujuan kita kan ibadah. Maka kita harus didik anak kita itu dari semenjak kecilnya demikian. Wa tusiru hadhihi al-akhlaq sifatin hayatin rasikhatan lahu, sehingga kalau dari kecil itu terus dibiarkan akhlak-akhlak buruk tadi, maka akhlak itu akan menjadi sifat, menjadi sebuah perangai yang akan terus ada pada orang tadi. Falau taharraza minha ghayat taharruz fadhahathu wala budda yawman ma. Kalau dari semenjak dini dicegah dengan sebaik-baiknya pencegahan, maka akan hilang pada awal tumbuhnya dia. Kedengkian akan hilang, kemarahan akan hilang, dia akan menjadi penyabar, orang yang santun, orang yang sopan dari semenjak kecilnya. Walihada tajidu aktsaran nasi munharifatan akhlaquhum wa dzalika min qibali tarbiyatil ladina sya'alaiha. Sehingga kebanyakan manusia yang menyimpang akhlaknya, yang buruk akhlaknya, itu disebabkan oleh pendidikan yang salah dari semenjak kecilnya. Dari semenjak kecil pendidikannya tarbiyatul ikhtilat, pendidikannya campur aduk gak karuan. Akhirnya ketika besar dia pun gak ada batasan dengan mahram atau bukan mahram. Gak ada batasan, gak ada malunya dia bergaul dengan perempuan. Bonceng-boncengan ke sana kemari. Kenapa? Karena dari kecilnya dididik dengan didik yang ikhtilat. Dari semenjak kecil dibiarin mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, mengumpat,
bicara hewan ini itu, sampai besar mudah untuk mengucapkan demikian. Kenapa? Dari kecil nggak pernah dicegah. Pergaulannya, lingkungan pendidikannya. Ya. Jadi kebanyakan manusia yang rusak akhlaknya itu karena pendidikan dasarnya. Satu contoh. Orang menjadi bencong. Bencong tahu ya, LGBT lah bahasanya. Itu dari mana awalnya itu? Dari kecilnya. Kecilnya senang pakai pakaian perempuan. Akhirnya berkaca-kaca di hadapan cermin. Oh saya cantik ya, padahal dia laki-laki. Akhirnya lama-lama lenggak-lenggok mainnya sama perempuan. Dibiarin saja sama orang tua, katanya lucu. Laki-laki pakai rok katanya lucu. Akhirnya apa? Itu membekas. Oh dulu saya pakai rok, katanya lucu ya. Akhirnya apa? Ketika besar, senang pakai rok. Padahal dia laki-laki. Ini perilaku yang menyimpang. Berasal dari mana? Pendidikan dasar yang tidak tepat. Membiarkan dia melakukan kemungkaran di waktu dini. Ya. Walidzalika yajibu ayatajannaba as-sabiyyu idza aqala. Oleh karena itu wajib dihindari oleh anak kecil yang sudah berakal, yang sudah bisa berpikir itu baik, buruk, maksudnya bisa membedakan ini makanan enak atau tidak, itu sudah berakal. Itu usia berapa ibunya lebih tahu. Bayi makan, oh nggak enak, dibuang, itu berarti sudah punya akal. Tapi kalau masih belum punya akal, mohon maaf ya, anak kecil kadang kotoran dimakan aja, karena dia belum punya akal. Tapi kalau dia sudah dikasih makanan, kemudian makanan dibuang, kenapa? Nggak enak. Itu berarti sudah punya akal. Itu sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala rambu-rambunya. Oh, dia sudah menolak sebuah makanan. Berarti apa? Dia sudah punya akal. Bukan karena lapar ya. Oh, sudah bisa ngomong, nggak enak. Ya. Maka bayi, anak kecil yang masih kecil itu harus menjauhi majalis al-lahwi wal batil. Dijauhkan dari majlis-majlis yang penuh dengan lahu, penuh dengan perkara yang sia-sia, ya, cuma main-main yang gak ada gunanya. Main itu dunianya anak-anak, tetapi jangan sampai permainan yang tiada guna, yang bahkan merusak. Mau tak sebut contohnya sekarang, game, layan pak sama sekali. Memang waktu kecil gak pernah nge-game apa Ustaz? Nah ini saya cerita, tahun 90-an. Game saat itu cuma adanya dingdong. Jadi kayak kulkas, kemudian layarnya kecil, ada tongkatnya kayak gini dingdong. Kita harus bayar 100 pakai koin itu ya. Padahal zaman dulu tahun 90-an uang saku dari orang tua aja cuma 25 perak, 25 rupiah. Ya udah dapat bubur ayam. Nah, berarti harus puasa jajan 4 hari untuk game. Cuma 3 menit. Nah, dan itu biasanya nanti terdampak buruk sama mencuri ini dan itu. Suatu ketika diajak sama temen nge-game. Dingdong kayak gitu loh. Akhirnya ikut main, ketahuan sama ibu, dimarahi. Diancam enggak dikasih jajan. Dimarahi habis sama ibu. Saya subhanallah habis itu tobat dari yang namanya game. Dari kecil sudah ditegasin sama ibu. Dari kecil. Usia berapa sih? Kelas 3 SD apa ya? Kalau nggak salah. 3 atau kelas 2 lah. Ibu tegas. Nggak boleh. Nggak manfaat. Dan seterusnya. Akhirnya apa? Subhanallah setelah itu sama sekali. Sekarang. Walaupun misalkan ada HP ini jutaan game. Nggak minat. Kenapa? Dari kecilnya sudah dibiasakan nggak main seperti itu. Jadi sia-sia, ngapain lah. Beda dengan orang tua sekarang, dengan alasan anak rewel, ini game setelin supaya nggak penasaran. Alasan kedua, anak kalau semakin dilarang penasaran, maka saya tak ajarin nih, udah tak kasih waktu 1 jam main game.
Ya, ma'syarul aba wal ummahat, yang namanya game itu nggak ada bosennya kalau orang sudah senang. Untuk satu game itu ada 10 level. Satu level 1 jam. 10 level 10 jam sehari. Sudah kayak gitu 1 bulan ada upgrade. Beda lagi mainnya. Itu baru 1 game. Sekarang ada jutaan game. Ya subhanallah, umur anak kita habis gara-gara game. Belum lagi kalau nggak punya uang ngamuk-ngamuk. Pernah ada, ya nggak tahu di mana ini kejadiannya, anak bacok bapaknya karena nggak dibelikan HP untuk main game. Anak SD SMP. Nah, makanya dari semenjak kecil harus apa? Dijauhkan dari majalis al-laghwi wal batil. Dijauhkan dari tempat-tempat yang sia-sia seperti itu. Main silahkan. Main bola, monggo main bola. Voli, mana main voli. Sepedaan, sana sepedaan. Renang, sana renang. Tapi kalau game, ini lahwu. Sia-sia. Bas. Rusak otak. Kalau nggak percaya, ya nanti Anda merasakan lah. Kalau kita, subhanallah, lihat anak-anak ya di pendidikan, di SD, di SMP. Jadi kita lihat langsung bagaimana dampak buruk game itu. Untuk baca Quran 15 menit nggak tahan, tapi game berjam-jam, harian. Bahkan ada ya subhanallah, karena dari kecil cuma kalau pulang pondok 1 semester sekali, tapi dikasih HP. Akhirnya anak itu pengennya pulang kalau mondok. Kenapa? Mau main game. Ya subhanallah, ketika lulus mondok, dia habiskan waktunya karena sudah, wah pondok sudah selesai, hafid Quran sudah selesai, giliran saya mau hafid game. Akhirnya sampai pagi, semalang suntuk, cuma main game. Enggak laki-laki, enggak perempuan, sama saja. Bahkan ada orang yang bercerai rumah tangganya gara-gara istrinya itu senangnya main game, bukan laki-lakinya nih. Kalau laki-laki, itu pun enggak bagus. Ini perempuan. Karena perempuan game terus. Si suaminya sebel, dapat istri kok bisanya cuma nge-game. Ya udah cerai saja. Anti tolik, kamu saya cerai, sudah pulang sana. Seperti ini. Na'udzubillah min dzalik, kejadian ada. Jadikan itu pelajaran, fa'tabiru ya ulil albab. Jadikanlah pelajaran wahai orang yang berakal. Jadikan pelajaran. Jangan sampai anak-anak kita seperti itu, cucu-cucu kita seperti itu. Na'udzubillah. Dijauhi, dihindari. Demikian pula dijauhi pula majalisul ghina. Dijauhkan dari tempat-tempat musik. Suara-suara musik dijauhi. 4 madhab sepakat haramnya. Cuma 1 madhab Zahiriyah yang menganggap boleh. Itu pun dengan rentetan yang banyak. Enggak boleh melalaikan dari Al-Quran lah, enggak boleh melalaikan dari zikir lah, enggak boleh ada syair-syair yang tentang percintaan lah, enggak boleh membawa hawa nafsu lah, enggak boleh. Ya akhirnya enggak ada musik dan lagu yang seperti itu. Itu pun dikatakan syadz, pendapatnya ganjil menyelisihi ijma. Karena 4 madhab mengatakan haram itu yang namanya musik. Ya. Cuma Ibnu Hazm Adz-Dzahiri yang mengatakan boleh, itu pun syaratnya ketat sekali. Syaratnya ketat sekali. Yang kalau dipraktekkan zaman sekarang nggak ada musik yang kayak gitu. Haram semua jadinya. Gitu. Karena apa? Yang namanya musik itu sangat melalaikan dan tempat masuknya syaitan. Sangat melalaikan. Orang bisa dengerin musik dari pagi sampai sore, sore sampai malam. Kerja sambil jogetan musik. Malamnya tidur sambil nyetel musik. Kuat. Banyak terjadi. Tapi coba orang dengerin Quran sebentar aja. Nggak kuat. Karena apa? Hatinya sudah tertutupi dengan seperti itu. Kata Ibnu Qayyim, ya tidak akan berkumpul dalam satu hati Quran dan musik.
Walaupun dia hafal Quran tapi senang-senang seperti itu, dia nggak akan bisa mentadaburi Al-Quran. Maka jauhi. Ya, jauhi yang seperti itu. Dan pengaruhnya sangat jelek. Wasima al-fuhsh, dijauhkan dari mendengar perkara-perkara yang jelek ucapannya. Wal bid'ah, dijauhkan dari mendengar dan melihat kebid'ahan. Dijauhkan. Wa mantiqas su, ucapan-ucapan yang buruk dijauhkan. Fa innahu idza 'allaqa bisam'i usira 'alaihi mufaraqatuhu fil kibar. Karena kalau dari semenjak kecil dia sudah terbiasa mendengar seperti itu, akan susah ketika besar untuk menghilangkannya. Susah. Wa 'azza 'ala waliyhi istifadhuhu min, dan akan berat bagi walinya untuk menghilangkan kebiasaan buruk tadi. Fataghyirul awaid min as'abil umur. Merubah kebiasaan adalah perkara yang sangat berat. Yahtaju sahibuh ila istijdadi tabi'atin thaniyah. Karena pelakunya harus memperbaharui keadaan diri, kebiasaan diri. Wal khuruj an hukmi tabi'ah asiratun jiddan. Dan keluar dari hukum tabiat, kebiasaan, itu sangat sulit luar biasa. Sangat sulit luar biasa. Maka kejelekan jangan jadikan sebuah kebiasaan. Jauhi. Nah, ini kebaikan untuk diri kita, ma'asyiral muslimin. Kebaikan untuk diri kita, wahai ummahat. Ya. Semoga bermanfaat. Allah Ta'ala alam bisawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Fadhal kalau ada pertanyaan. Bismillah, Ustaz mau bertanya, wanita yang masih menyusui anak kemudian hamil, apakah menyusuinya bisa menimbulkan mudarat? Wallahu ta'ala a'lam. Silakan tanya dokter kalau ini. Tapi kalau pengalaman pribadi ya, karena kejadian itu dialami oleh istri saya berkali-kali, bukan sekali ya. Jadi dari 5 anak saya itu, yang pertama dan kedua dan ketiga itu seperti itu. Jadi hamil yang kedua itu saat menyusui yang pertama, hamil yang ketiga saat menyusui yang kedua. Setelah itu ada jeda, hamil yang keempat lahir saat menyusui, hamil lagi yang kelima, sampai sekarang masih menyusui. Kalau pengalaman sebenarnya kalau dikatakan memudaratkan berat ya tidak ya, cuma kadang anak itu mungkin kaget ya. Kaget kalau saat hamilnya. Karena kualitas ASI-nya itu berubah. Ya, kualitas ASI-nya berubah. Tapi ketika nanti lahiran, kualitas ASI-nya itu kembali bagus, malah justru anak yang tadi pertama jadi ikut ASI-nya lebih dokoh lagi nanti, lebih senang lagi. Wallahu alam. Artinya kalau memudaratkan secara kesehatan silakan ditanyakan kepada dokter. Tetapi kalau secara syar'i ya boleh-boleh saja. Mau hamil melahirkan setahun 2 kali juga boleh. Januari lahir, Desemberan lahiran lagi. Ya enggak apa-apa. Ada kejadiannya? Ada. Banyak. Kok tahu? Ya tahu memang ada gitu. Teman-teman kita. Begitu. Makanya kemarin solusinya adalah kalau anak baru lahir itu jangan langsung menyusu kepada ibunya. Jangan langsung menyusu darah ibunya. Jadi kalau masalah mudarat kesehatan tanyanya dokter, bidan. Tapi kalau nanti masalah bicara hukum agamanya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Dan kalau dari pengalamannya mungkin yang agak berat itu dari yang kedua ya. Saat hamil kedua itu anak pertama agak berat. Tapi setelah itu ya gampang-gampang saja alhamdulillah. Sudah ada pengalaman. Nah,
Apa hukumnya mengelilingkan kencelengan? Oh, kencelengan sih apa? Apa ya kencelengan tuh? Untuk meminta sumbangan saat khutbah Jumat atau saat pengajian. Oh itu apa namanya? Kotak keliling itu ya? Kotak amal keliling, kencelengan. Nggak tahu bahasa mana kencelengan ini. Kenceleng. Oh mungkin bunyi celeng-celeng gitu ya. Perlu diperhatikan. Tujuannya apa? Tujuannya meminta apa tujuannya sedekah, itu yang pertama. Kalau tujuannya meminta jelas nggak boleh. Kalau tujuannya sedekah, ana lebih cenderung itu aib ya. Itu kurang tepat ya. Kurang bagus secara muruah, secara kehormatan. Bagaimana dengan dalil Rasulullah menyemangati dan membuka menyuruh Bilal untuk membentangkan selendangnya, itu bukan kan seleng. Itu menyemangati orang sedekah kemudian disediakan tempatnya. Misalkan saya nyuruh orang sedekahnya di mana? Tuh ada kotak amal di situ. Tidak dikelilingkan tapi berdiam di satu tempat. Itu labas, tidak mengapa. Tidak mengapa. Jadi berdiam kayak di masjid ini kan ada tuh di situ, labas, itu tidak mengapa. Tapi kalau dikelilingkan, itu mirip dengan orang minta-minta. Jadi aib, nggak hormat lah, kurang terhormat. Ya, itu tidak suka kita seperti itu. Kalau lagi khutbah jelas nggak boleh. Kalau khutbah haram jelas. Karena kalau khutbah itu di dalam hadis riwayat Muslim itu, siapa yang mendengarkan khutbah kemudian dia yal'abu bil hasa, dia bermain kerikil, jadi kerikilnya itu digini-giniin, faqad lagha, itu sudah lalai dia, nggak dapat pahala Jumat. Jadi misalkan kita Jumatan ada pulpen, mainan pulpen begitu, tak. Itu sudah melalaikan, nggak dapat pahala Jumat. Apalagi geser-geser kotak amal, itu melalaikan, nggak boleh. Tapi kalau di luar itu, misalkan majelis taklim ada keliling, itu aib ya. Artinya kurang terpuji ya, kurang terhormat. Sebenarnya kalau orang pakai kencelengan begitu, tadi bahasanya kencelengan, itu sebenarnya dapatnya sedikit, paling berapa lah. Yang paling bagus adalah kita semangati orang, ya, semangati orang untuk bersedekah, kemudian sediakan tempatnya. Ya, sediakan tempatnya. Misalkan kalau ingin menyumbang, hubungilah A, hubungi B, atau ada kotak amal di pojok sana, silakan masukkan situ saja. Tapi tidak usah dikelilingkan. Kalau dikelilingkan itu ya tasyabuh dengan orang meminta-minta, kurang terhormat begitu aja lah. Kurang terhormat. Dan biasanya ngasihnya juga sedikit. Beda kalau orang menyemangati atau japri yang memang dikenal dia muhsinin, karena ada adab dalam meminta. Meminta itu ada adabnya. Salah satunya adalah mintalah kepada orang yang soleh, yang terkenal dia senang memberi. Karena kalau meminta kepada seorang yang tidak soleh, nanti ucapannya nggak enak. Jadi taruhlah terpaksa untuk meminta pun, mintalah kepada orang yang soleh, yang terkenal suka memberi. Demikian pula ketika kita misalkan donasi, ya japri, ya orang-orang yang ma'ruf, dia karim, dia dermawan. Tapi kalau orang yang senangnya bikin masalah, ya dia bukhl wa ya'muruna sabil bukhli, dia bakhil dan menyuruh manusia untuk bakhil, ya jangan dikasih orang seperti itu penawaran-penawaran. Nanti ucapannya nggak enak didengarkan. Jadi bukan meminta-minta yang pertama, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk sedekah, untuk umat, untuk dakwah, untuk masjid, untuk apa. Tapi caranya diperbaiki. Misalkan ya tadi, ya kita semangati sedekah,
siapa yang ingin bersedekah salurkanlah kepada A, si B, si C, itu nggak masalah. Atau yang taruh saja di kotak situ, itu nggak masalah. Tapi kalau kotaknya yang dikelilingkan, ini kurang setuju. Atau yang semacamnya yang dimaksudkan celeng tadi mungkin pinggir jalan ya. Pinggir jalan. Mungkin jalan lagi di jalan raya, lagi enak-enak, tiba-tiba di tengah-tengah ada orang celeng. Itu mengganggu jalan. Itu juga kurang bagus sebenarnya. Ana tidak mengatakan haram, tetapi secara muruah itu nggak nyaman lihatnya itu, ya kan? Lihatnya nggak nyaman. Untuk mengatakan sampai haram ya ana nggak berani, cuma itu kurang muruah lah. Bismillah, saya mau bertanya, memaafkan yang sesungguhnya itu seperti apa? Bagaimana memaafkan yang sesungguhnya? Walaupun saya sudah berkata bahwa saya memaafkan, namun ketika saya berada di tempat itu dan bertemu dengan orang tersebut membuat dada saya sempit dan teringat kembali akan sakit itu. Terima kasih. Memaafkan adalah menganggap seolah-olah tidak terjadi. Itu memaafkan. Kalau mengampuni terjadi tapi hukumannya dihapus. Itu mengampuni. Artinya menganggap kesalahan itu ada tapi diampuni. Hukumannya dihapus. Konsekuensi dari kesalahan tadi dihapus. Kalau memaafkan itu artinya seolah-olah nggak pernah terjadi. Itu memaafkan. Makanya kan tingkat memaafkan itu lebih tinggi. Ya. Allah itu mencintai afu. Ya. Mencintai al-afu, mencintai pemaafan, karena seolah-olah itu tidak terjadi. Jadi Allah mensifati dirinya itu ya tuhibbul afwa, mencintai ampunan dan mencintai maghfirah. Mencintai pemaafan dan mencintai maghfirah, ampunan. Jadi kalau ampunan itu kesalahannya tercatat tetapi konsekuensinya dihilangkan. Kalau afu itu dihilangkan seolah-olah tidak pernah terjadi. Ya. Minimalnya ya tingkatan tadi mengampuni lah, artinya walaupun kita masih marah tapi konsekuensinya yang kita gugurkan saja. Dan ini wajar pada tabiat manusia. Kalau belum sampai tingkatan al-afu, pemaafan, maka pada tingkatan pengampunan, yaitu konsekuensinya yang kita tidak tuntut. Marah kadang masih. Rasulullah ketika mendapati Wahsy bin Harb, pembunuh sahabat Hamzah, itu beliau marah. Makanya beliau suruh, kamu jangan di hadapanku, kamu di belakangku saja. Karena kalau lihat Wahsy, beliau marah. Ingat kesedihan Hamzah terbunuh, jantungnya dicabut, dimutilasi, dirobek-robek, marah kan? Marah. Sehingga ketika pembunuhnya masuk Islam, Wahsy bin Harb, beliau nggak mau memandangnya. Karena ingat sakitnya saudaranya itu dimutilasi. Tapi beliau ampuni. Dengan apa? Tidak dibalas. Tidak kisos. Jadi sudah. Tapi apa? Kamu di belakang. Kamu di belakang saya, sehingga saya tidak melihatmu. Jadi terkadang karena kesalahannya terlalu besar, kita nggak bisa memaafkan. Yaitu memaafkan itu menganggap urusan sudah tidak ada. Tapi kita bisa mengampuni. Konsekuensinya tidak kita tuntut. Misalkan dia memukul kita. Kita masih merasakan sakitnya. Dipukul, dihina sama dia. Tapi kita tidak membalas. Itu namanya mengampuni. Ya sudahlah, saya ampuni. Tapi kemarahan itu masih. Tapi kemarahan dia dia kendalikan. Bertemu ya tetap salam. Tetap biasa, cuma hanya saja ya tadi kemarahan dalam hati masih. Itu ma'zur lah, ya masih, nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai ditampakkan sampai menghajar. Taruhlah menghajar tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu bedanya antara al-afu dengan al-maghfirah. Ya, maafkan. Kalau maafkan itu berarti seolah-olah tidak terjadi. Kalau di ghufr, yaitu diampuni, ya, masalahnya masih ada, tetapi konsekuensinya yang saya tidak tuntut dia.
Nah, ada yang tanya lagi masalah tadi, masalah sudah kita jawab ya, masalah apa namanya kotak amal ini sudah kita jawab. Yang jelas seperti itu, karena nggak bisa mengatakan haram, tetapi secara muruah itu kurang bagus kalau dikelilingkan. Gitu. Kalau di masjid sini kan di pojok sana ya, artinya tidak keliling. Dan supaya tidak mirip dengan meminta-minta. Bolehkah taklim tanpa izin suami? Ada dua hal. Yang pertama, tempat taklimnya jauh apa tidak? Gitu. Yang kedua, dalam perkara wajib atau tidak. Artinya begini. Suami itu melarang istrinya taklim itu secara mutlak apa secara muqayyad? Jangan taklim dulu. Saya lagi capek di rumah pengen kumpul. Ya udah turutin suami. Kan masih ada apa namanya streaming dan lainnya. Kalau kamu nggak boleh taklim, nggak boleh ngaji, mutlak. Nah ini berarti kita tidak bisa taat secara mutlak. Jadi bisa dia taklim yang wajib-wajib, ya, yang mungkin seminggu sekali, tidak harus tiap hari ya. Karena pada zaman Rasulullah pun wanita biasanya taklim seminggu sekali, ya, tidak tiap hari. Dan pada zaman beliau itu di rumah ya. Memang ada apa namanya pendapat ulama Syekh Al-Albani, beliau berpendapat tidak boleh seorang wanita mengajar di masjid. Jadi wanita mengajar di masjid, ngajari wanita tapi di masjid. Itu sebagian ulama ada yang melarang karena akan ada fitnah. Tapi kalau seperti ini insya Allah labas, tidak mengapa. Ya. Jadi secara asalnya kalau suami melarang, kalau larangan itu muqayyadah itu tertentu saja ditaati. Tapi kalau secara mutlak, kamu nggak boleh taklim salafi sama sekali. Nah ini kita tidak membangkang, tetapi wanita itu hendaknya bisa bisa mencari-cari waktu. Ya, tidak keterusan, tetapi bukan berarti tidak taklim seterusnya. Tetap dia taklim pada kesempatan tertentu, tapi jangan menjadi sesuatu yang tiap hari. Ya. Karena biasanya suami melarang itu karena belum tahu, atau karena misalkan tugas di rumah terbengkalai. Nah, itu jangan. Seharusnya ibu-ibu yang taklim ini pulang di rumah ya lebih taat lagi sama suaminya, lebih santun lagi, lebih bagus lagi. Kemudian bagaimana cara merubah kebiasaan anak yang dibangunin sholat subuh susah? Yang pertama, tidurnya itu jangan kemalaman. Tidurnya jangan kemalaman. Yang kedua, hendaknya dipaksa untuk qailulah, tidur siang. Ini pengaruh loh. Tidurnya jangan kemalaman, hendaknya tidur siang. Sehingga nanti bangunnya mudah. Yang ketiga, orang tuanya yang membangunkan sendiri. Orang tuanya yang membangunkan. Dibangunkan, dicontohkan, jangan sampai anak suruh bangun, bapaknya tidur pulas. Jangan sampai. Jadi, bapak ibunya yang membangunkan, mencontohkan, ya. Kalau anak belum 7 tahun ya dicontohkan saja, kalau sudah 7 tahun ya diperintah. Ya. Kalau sudah 10 tahun belum bangun-bangun dicipretin, tapi tidak boleh disiram. Cipretin air tok, cipretin ya, nggak boleh disiram. Nggak boleh. Itu 3 saja diamalkan. Jangan tidur malam-malam, usahakan tidur siang, dan orang tuanya mencontohkan dan yang membangunkan. 3 saja dulu diamalkan. Jangan jauh-jauh, jangan banyak-banyak. Alafu minkum.
Sampai di sini dulu. Ini pertanyaan yang belum dijawab. Alafu tidak bisa menjawab karena waktunya sudah lebih ya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.